Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum kompak jawaban salamnya ini. Saya lihat ada 3.658 orang ini. Yang jawab salam tapi cuma 13 orang saja. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, maka jawab Allahi wabarakatuh. Terasa banyaknya sekarang, terdengar banyaknya sekarang. Beda tipis antara semangat dengan kesel. Ada yang jawab dengan kesel tadi. Kok diulang salamnya? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatul hura wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Allah SAW adalah nama yang tertera di samping arsy Allah, di samping nama Allah, dan itu ada di arsy Allah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Maka Nabi Adam kaget. Ketika Nabi Adam pertama kali seumur hidupnya membukakan mata, pertama kali setelah Allah ciptakan, Nabi Adam membaca ada nama Muhammad di samping nama Allah. Sampai-sampai Nabi Adam bertanya, Ya Rab, qara'tu isman 'inda ismika, rubbama huwa min khairi khalqik. Ya Allah, aku membaca ada nama yang kau sandingkan di samping namamu. Saya yakin dia yang saya hormati dan saya berkata Allah, MC kita pada kesempatan Ibu MC akhir zaman, karena ustadznya ustadz akhir zaman dan temanya tema akhir zaman. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir, jamaah Majelis Taklim Fatimatu Zahra. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Luar biasa. Biasanya ada luar biasanya, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwa saya hadir bersama istri dan anak saya dan tim saya. Ini tim saya berdua. Ini anak saya yang nomor 2 dan ini manajemen saya. Dan kami bersama Yayasan Cahaya Babu Sodokoh ini baru mendapatkan kesempatan pertama bisa safari dakwah di Banjarnegara, Wonosobo, dan nanti insya Allah Purbalingga dan Uleri dan sebagainya insya Allah. Kemudian kami bermitra dengan Ahwat Bergerak Banjarnegara di bawah Komando Ambu Ivan, ya, alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Anjas. Bapak Ibu pernah mendengar dan melihat Ustadz Anjas di YouTube dan Instagram? Beliaulah yang dulu menghantarkan donasi kita untuk Turki ketika Turki terkena gempa. Peristiwa wilayah yang terkena efek gempa Turki dan Suriah, itulah tempat terjadinya perang Armageddon. Ya, ada yang pernah mengamati itu? Nah, waktu itu langsung Ustadz Anjas, beliau langsung baru tadi malam sampai ke sini. Kita minta membantu mendampingi saya dalam, terima kasih Ustadz Anjas sudah mendampingi saya. Beliau, Ustadz terbang dari Turki langsung ke sini, Ustadz? Enggak ya? Enggak. Beliau yang dulu saya dengar dan saya lihat di Instagram ketika menyalurkan donasi kita di Turki. Dan wilayah Turki dan Suriah inilah merupakan wilayah terjadinya perang yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, Armageddon. Ya. Saya kaget dan saya bertanya sama Ambu, Ambu benar nih temanya perang besar Armageddon, yang hadir ibu-ibu. Apa ibu-ibu ini yang siap berperang melawan musuh-musuh perang di Armageddon? Halo? Bu, terus bapak-bapaknya ditinggalin? Ibu yakin mau berperang, Bu? Ibu tahu nanti perangnya seperti apa? Belum tahu. Makanya saya nanya, benar nih ibu-ibu yang mau berperang? Kok temanya perang besar Armageddon? Baik, ini saya lihatkan wilayah Urah Mageda. Armageddon, nanti kita bahas ya Armageddon.
Itu Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Armageddon. Ya, tidak pernah. Yang Rasulullah sebutkan itu adalah Urah-Mageda. Nah ini nih, nah ini Ustadz Anjas yang tadi saya sebutkan yang di MCTF yang menjadi pendahulu. Nah Bapak Ibu Rasulullah SWT, wilayah ini nih, kemarin kita mendengar beberapa setahun yang lalu, atau setahun yang lalu ya, setahun yang lalu ya, gempa Turki ya, 2023. Nah ini wilayah yang kemarin terkena gempa, dan wilayah inilah yang nanti terjadi pertarungan hebat antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, pasukan Allah dengan pasukan syaitan. Disinilah nanti tempat terjadinya sholat subuh berjamaah pertama ketika Nabi Isa turun ikut sholat berjamaah. Nanti Nabi Isa AS akan sholat subuh berjamaah di sini. Jamaah yakin Nabi Isa masih hidup? Yang jawab sedikit, berarti yang lain nggak yakin. Jamaah, jamaah, oi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana. Apakah Nabi Isa masih hidup? Masih hidup. Di mana Nabi Isa sekarang? Ada di Wonosobo? Ya. Silakan buka dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Wa isqalallahu, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, hai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Nabi Isa diwafatkan Allah. Wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Akan kita buktikan, akan Allah buktikan, dan akan kita lihat saksikan bersama-sama. Yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa AS. Mutahhiruka minal ladina kafaru. Allah bersihkan nama Nabi Isa atas fitnah yang dilakukan Samiri alias Dajjal mengatasnamakan Nabi Isa sehingga manusia mempertuhankan Nabi Isa AS. Yarhamukillah. Jawab Bu, bukan diketawain Bu. Yarhamu kilah, kan perempuan. Domirnya ki bukan ka. Domirnya muannas bukan muzakkar. Yarhamukil gitu. Kalau laki-laki yarhamukallah. Nah, harus belajar bahasa Arab Bu. Halo? Lanjut. Heboh yang bersini. Sampai mana Bapak Ibu? Ya. Jadi yang pertama, Allah wafatkan Nabi Isa. Apa arti wafat? Apa arti wafat? Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak keadilan di negara kita. Telah meninggal Bapak keadilan di negara ini. Wafat itu mustarokah. Bisa bermakna wafat, meninggal dunia. Bisa berarti wafat itu tidur. Silakan dibuka dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Wafat dalam Al-An'am ayat 60 itu apa? Artinya tidur. Jadi Allah tidurkan Nabi Isa alaihissalam. Dalam keadaan tidur Allah angkat Nabi Isa alaihissalam ke sisinya. Bukan di langit ketujuh, karena Allah bukan di langit ketujuh. Allah ada di tempatnya. Ya. Jadi hari ini Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Kalau ditanya di mana Nabi Isa masih hidup? Masih. Di mana sekarang? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Ya, dalilnya tadi Ali Imran ayat 55, Al-An'am ayat ke-60. Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Karena ada fitnah dari kelompok yang memfitnah Nabi Isa AS. Nabi Isa difitnah adalah jelmaan Allah Azza wa Jalla. Ya, aduh, kayaknya harus pertemuan khusus deh saya membahas tentang Nabi Isa. Karena kalau saya lanjut cerita Nabi Isa, maghrib baru kelar.
Ini aja kajian aja belum tahu nih sampai jam berapa nih. Ini saya belum masuk materi, baru pembukaan. Jamaah sampai jam berapa? Menghilang jamaah. Jamaah sampai jam berapa nih? Jam 5. Saya tagih sampai jam 5 ya. Dengan satu syarat, tidak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Pulang satu-satu. Ini tinggal satu baris nanti di sini. Baik. Baik, saya ceritakan. Tatkala falamma hassa Isa minhumul kufur. Tatkala Nabiullah Isa alaihissalam merasakan ada kekafiran yang ada di tengah-tengah Hawariyun, kaumnya, Nabi Isa merasakan ada itu. Ternyata di tengah-tengah kaum Nabi Isa Hawariyun, sahabat Nabi Isa, pendamping Nabi Isa, disebut apa? Hawariyun, ada pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Dia orang ke-13. Pengikut Nabi Isa itu ada 12. Ada yang bernama Zarnab bin Bar'ala yang sampai hari ini masih hidup. Nanti akan keluar. Pernah keluar sekali di zaman Umar bin Khattab berhadapan langsung dengan Mahdah bin Muawiyah di Qadisiyah, Iran. Ada Barnabas yang menuliskan kembali Injil untuk membuktikan Injil itu adalah firman Allah. Tidak ditulis oleh Lukas, Yahya, Matius, dan Markus. Tidak. Mereka tidak sejaman dengan Nabi SAW. Tidak sejaman dengan Hawariyun. Bagaimana bisa mereka menuliskan Injil? Yang menuliskan Injil itu Barnabas. Maka ada Injil Barnabas. Pernah saya baca, isinya sama dengan Quran. Hening sekali. Halo? Masih bersama saya jamaah? Nyaris tak bersuara. Ya, kemudian ada Yakobus. Ternyata di tengah-tengah umat Nabi Isa ada yang ke-13 dan dia bernama Yudas Iskariot. Ternyata Yudas adalah Samiri yang dulu membuat patung anak sapi yang disembah oleh para pengikut Nabi Musa AS di Sinai. Sinai adalah Mesir Asia. Kalau ayah bunda dari Kairo ke Sinai akan menyeberangi terusan Suez. Dari Kairo ke Sinai itu 8 jam. Ada banyak checkpoint Mesir. Karena itu ada arah menuju ke Palestina yang dijaga oleh Israel. Bukan Israel, Israel. Kalau Israel gelar Nabi Yakub. Beliau melakukan perjalanan pertama kali sebagai tugas kenabiannya dari Kanaan ke Padan Aram. Kalau ayah bunda berjalan, menelusuri terusan Transjordania, nanti mentok ada pertigaan ke kanan ke Saudi Arabia, ke kiri ke Irak, ke kiri lagi itu ke Suriah. Antara Irak dan Suriah ada Padan Aram. Disitulah terdapatnya pamannya, adik dari ibunya. Ibu Nabi Yakub bernama Rifqah binti Batwail, istri Nabi Ishak. Rifqah punya kakak laki-laki Labam bin Batwail. Labam punya 2 anak perempuan, Ya'la dan Rahel. Rahel ini melahirkan Nabi Yusuf. Ya'la melahirkan Yehuda, yang kemudian melahirkan bangsa Yahudi. Ya'la juga punya anak laki-laki melahirkan Lewi. Dari Lewi lahir Nabi Musa alaihissalam. Halo? Bisa diikuti? Bisa. Nah, tugas pertama yang diterima Nabi Yakub sebagai nabi melakukan perjalanan. Kalau siang panas dilakukan di malam hari. Perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah Eli, jadilah Israeli, maka dipanggil gelarnya Israel. Itu gelar Nabi Yakub. Jangan panggil Israel, panggil Israel bagi Zionis Yahudi. Isra perjalanan di malam hari, hell ke neraka. Sepakat? Israel. Sepakat? Ada yang takut ya, gak mau jawab. Jangan-jangan ada intel di sini. Jangan SWT. Baik. Maka nanti pada saat sholat subuh yang pertama, bukan sholat subuh pertama, maksudnya sholat subuh yang utama, di mana pada saat itu umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Yang ada sholat subuh di sini adalah 2 pasukan terbaik. Atau bahkan 3 pasukan terbaik yang Allah pertemukan. 3 pasukan itu adalah pasukan yang haram disentuh neraka. Wajib masuk surga.
Nama-nama mereka sudah dicatat di surga Firdaus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Rasulullah menjelaskan, Nabi SAW akan mengusap wajah mereka satu-satu. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Subhanallah. Mudah-mudahan salah satu yang diusap wajahnya adalah saya. Amin. Terima kasih sudah diaminkan. Dan di sini terjadi salat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Cucu Rasulullah SAW, cucu cicit Rasulullah. Siapa? Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi. Saya khawatir beliau sudah ada. Kalau beliau sudah ada, saya senang sekali. Kalau beliau sudah ada, isyarat kalau Palestina akan segera menang, Israel akan segera hancur. Itu dia. Ya, maka saya sedang menunggu apa yang Allah takdirkan terjadi di musim haji tahun ini. Apakah di musim haji tahun ini Imam Mahdi akan dibaiat? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya katakan demikian? Tahun ini tepat 100 tahun kebangkitan Islam. Betulkah demikian? Nantikan pembahasannya. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lanjut. Jamaah. Ibu-ibu yang belakang, suara saya jelas? Wajah saya jelas? Makasih. Baik. Ini masjidnya. Inilah masjid yang diperkirakan oleh para ulama ahli hadis Timur Tengah. Inilah masjid di mana salat subuh itu akan dilakukan. Dan imamnya adalah Muhammad bin Abdullah, cucu Rasulullah SAW dari Madinah, bukan dari Pakistan. Muhammad Al-Qasim bukan Imam Mahdi. Beliau sudah kirim WA kepada teman kami dan beliau kirimkan pada saya. Masih ada nih chatting dari teman saya dan dari Muhammad Qasim. Beliau bukan Imam Mahdi, bukan. Ya. Muhammad bin Abdullah. Ya. Siapa imamnya nanti? Nah, ini imamnya nih. Ini imamnya, kata Rasulullah SAW, saya perlihatkan. Lalam yabqa minad dunya ila yauman. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawalallahu dzalika al-yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismi, serupa namanya dengan namaku. Jadi siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Abdullah, jadi kemungkinan namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan beliau menolak menjadi Imam Mahdi. Jadi ciri Imam Mahdi yang asli, dia menolak di baiat. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi itu KW Bapak Ibu, bukan ori. Betul. Jamaah, masih bersama saya? Jadi seperti itu. Jadi ada kronologi ayat dalil yang harus kita pahami sehingga kita tidak sembarangan mengklaim. Kemudian apa kata Rasulullah? Yamlul ardu qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian dan kejahatan. Genosida di mana-mana. Dan ciri Imam Mahdi ini akan keluar apabila mata Malikul Hijaz, apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Siapakah Raja Hijaz? Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah itulah Hijaz. Oh, berarti Raja Hijaz adalah Raja Saudi Arabia. Berarti ciri Imam Mahdi akan datang dan dibaiat oleh kaum muslimin adalah ketika Raja Saudi Arabia meninggal dunia. Siapa Raja Saudi sekarang? Raja Salman. Kita kenalan sama Raja Salman. Kita undang beliau untuk hadir bersama kita. Boleh? Jemaah. Pak, mohon maaf ini wajah saya mengarah ke sini Pak. Karena susah saya melihat ke Bapak. Ya. Saya agak grogi nih, di depan saya cantik-cantik semua ini. Oh, ada istri saya.
Ya Allah, mantan pacar. Ini adalah King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, pendiri Saudi Arabia. Dulu Saudi Arabia merupakan 13 kerajaan kecil yang di dalamnya ada Mekah, Madinah. Mekah nomor 11, Madinah nomor 4. 13 kerajaan ini dipersatukan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, diberi nama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah pada tanggal 23 September 1932. Rajanya beliau. Dan ini adalah dinasti Ibnu Saud. Ini Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Dan ini anak-anaknya dari sekian istri. Nah, sekarang yang jadi raja adalah beliau. Berarti Raja Salman punya adik namanya Mukrin bin Abdul Aziz. Ya, harusnya dia yang menjadi putra mahkota. Lalu kemana beliau sekarang? Nah, ini ada 3 putra mahkota. Yang pertama Mukrim bin Abdul Aziz, adik kandung beliau. Otomatis ini sudah pasti jadi raja. Namun 25 April 2015, helikopter yang beliau naiki ada yang menembak sehingga jatuh dan meledak, meninggallah beliau. Otomatis putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud. Namun ini pun meninggal tahun 2017, maka otomatis kemudian jatuhlah putra mahkota ke Muhammad bin Salman hatta liyaum sampai hari ini. Dulu memang terjadi hal yang tidak harmonis antara beliau dengan ini, Muhammad bin Naif, ya. Ustaz, berarti tinggal seorang sekarang, hanya tinggal Muhammad bin Salman. Belum tentu. Kan kata Rasulullah 3 orang, betul. Akan ada 3 orang berperang. Ini hadisnya. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban radhiyallahu an qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi kanzikum, Ka'bah kalian. Jadi akan terjadi perang di sisi Ka'bah, artinya mataf Masjidil Haram akan berlumuran darah kaum muslimin. Ini di saat Imam Mahdi akan dibayat. Inilah huru-hara besar menjelang Armageddon terjadi. Ya, subhanallah. Sudah siapkah kita? Apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya kata demikian? Ada hadisnya. Kita lihat sama-sama. Oleh karena itu, tetap bersama saya. Jangan kemana-mana. Baik. Kulhum ibnu Khalifatin, 3-3-nya anak raja. 3-3-nya anak raja. Khalifah di sini maksudnya raja, karena tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian mereka salah satu pun dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Summa tatlu araya asud min kibalil masrik, kemudian muncul para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah SAW di Madinah, telunjuknya mengarah ke timur. Itu telunjuk Rasulullah kemana? Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Timur yang dimaksud mana? Wonosobo atau Banjarnegara. Betul Ustaz, nanti saya perlihatkan dalilnya. Ada dalilnya Ustaz? Ada, kan baru mulai. Lanjut jemaah? Bisa diikuti ya? Mohon maaf penampilan saya seperti ini karena bingung. Ini materi yang ekstrim, materi menegangkan, harus saya terjemahkan pada ibu-ibu. Harusnya pemuda-pemuda yang siap berjihad yang ada di hadapan saya. Mana ini pemudanya? Lanjut. Tapi saya husnudon, ibu-ibu akan insya Allah berjihad di jalan Allah. Ya. Ustaz katanya 3 orang Ustaz. Kok sekarang tinggal Muhammad bin Salman? Betul. Jangan lupa muncul yang berikutnya lagi, Al-Walid bin Talal. Ini muncul Al-Walid bin Talal. Lihat istrinya. Berjilbab tidak? Ya, inilah Arab hari ini. Dan ini yang ketiga, Khalid bin Farhan. Beliau menyerukan kudeta bahkan bunuh Raja Salman. Tanda petik ya, ini menurut pemberitaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut pemberitaan detik.news. Ya. Beliau menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman. Nah, pertanyaan saya, berapa usia Raja Salman hari ini? 94 tahun kan? Kurang lebih. Berarti berapa tahun lagi? Jadi kemungkinan Imam Mahdi sudah ada. Tinggal menunggu saat beliau akan dibayar. Apakah mungkin ibadah haji di musim haji? Ya, kita lihat hadisnya. Yakhrujul Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir dari umatku. Inda zalazila, ketika banyak terjadi bencana alam, gempa di mana-mana. Waqtilafin minan nas, dan terjadinya perpecahan peperangan sesama manusia. Jadi ketika yakshir lahu
Yaskillahu ghauzan, Allah memberinya hujan. Berarti sebelum Imam Mahdi turun, dunia sebagian besar dunia kemarau. Imam Mahdi datang, hujan turun di mana-mana. Ya. Bumi kembali hijau, peternakan kembali banyak, dunia makmur, bahkan beliau akan membagi-bagikan harta. Ya. Yungsirul malsihahan, beliau akan membagi-bagikan harta saking banyaknya ghanimah. Jadi jangan khawatir yang cicilan sama hutangnya belum lunas. Imam Mahdi datang, lunas cicilannya. Amin. Ustadz, Imam Mahdi kapan datang? Saya tidak sabar untuk menunggunya. Kamu semangat sekali. Iya, hutang saya belum lunas. Itu yang salah niat. Itu jawab. Subhanallah. Di akhir hadis tadi, yang melikul Araba, beliau akan memimpin Arab. Sab'an, 7, atau 8 atau 8. Yakni hajjajat, yaitu musim haji. Jadi beliau nanti, dalam hadis yang lain, tis'an. Jadi Imam Mahdi nanti kemungkinan besar akan memimpin 7 kali atau 8 kali atau 9 kali musim haji. Artinya, salahkah jika saya katakan beliau akan memulai kepemimpinannya di musim haji? Salah tidak? Hadisnya itu, ini pemahaman saya. Jika salah saya mohon maaf. Yang terjadi, Masya Allah bukan karena prediksi saya, karena kehendak Allah saja. Dan apakah di tahun ini? Baik. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali. Jadi setelah Rasulullah wafat, 100 tahun sekali akan muncul man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud. Jadi 100 tahun sekali akan muncul seorang mujadid. Bukan nabi, bukan rasul, mujadid, reformis yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka umat Islam dunia akan tahu, oh inilah Islam yang sesungguhnya. Ma'ana ali washabi, ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan dalam imamah dan imarahnya, dalam kepemimpinannya. Dan beliau akan yang menjadi khalifah. Yang ketiga, Islam akan memimpin dunia. Sampai sama Rasulullah kata, tidak akan ada satu jengkal pun di muka bumi, melainkan Islam akan tegak di sana. Dan tidak satu rumah pun di muka bumi, melainkan Islam akan mengetuk pintunya. Wala yabqa min ahadin minal buyutin wahid illa sayyiduqahul Islam, melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah itu. Maka di saat itu, wa yudul kufra ila mautinah, dan sungguh kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu kapitalisme akan kembali ke barat, komunisme akan kembali ke timur, hanya Islam di muka bumi yang tegak. Fa yakunu dinu kulluhu lillah, maka agama hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Islam saat itu. Allahu Akbar. Udah pada ngantuk, takbirnya lemes banget ini. Allahu Akbar. Jamaah, gimana lanjut? Kok yang di belakang pada sipit matanya? Lanjut jamaah. Baik, subhanallah. Nah, jadi 100 tahun sekali. Baik, sepertinya tersisa 1 kali lagi kebangkitan Islam. 100 tahun sekali kelipatannya. Baik, pertanyaan saya, siapakah umat Islam yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Turki Utsmani adalah umat Islam yang terakhir memimpin dunia. Secara de facto dan de jure, Turki berakhir 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Betul? Ambil angka 1924. Andai angka 1924 Allah kehendaki adalah tahun terakhir, tambah 100 berapa? 2024. Benar nih matematikanya. Versi sekolah apa versi KPU? Kadang suka beda versi KPU dengan versi sekolah ya. 2024. Apakah di tahun ini Imam Mahdi akan keluar? Apakah di tahun ini Raja Hijaz akan meninggal dunia? Apakah di tahun ini, di musim haji tahun ini, Imam Mahdi akan dibaiat antara rukun pintu Ka'bah dengan makam Ibrahim?
Wa adadul ladina yubayyi'unaka ka'adadi ahli Badarin, dan orang-orang yang membaiatnya sejumlah pasukan Badarku antara 313 atau 315. Sejumlah itu. Dan di antara mereka adalah 7 ulama besar dunia yang dari awal mencari-cari di mana Imam Mahdi. Saya berharap salah satunya adalah Habib Rizik Syihab, cucu Rasulullah SAW. Amin. Karena beliau kebanggaan kita. Mudah-mudahan Allah melindungi Imam Habib Rizik Syihab. Amin. Beliau cucu Rasulullah untuk kita Indonesia. Banggalah kita punya cucu Rasulullah Indonesia. Jaga dan lindungi beliau. Halo? Lanjut. Kalau saya bukan Habib. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian salat subuh sudah dikumandangkan, waqad uqimatis shalah, dan qomat sudah dikumandangkan. Dan imamnya siapa tadi? Imam Mahdi. Pasukannya 3 paling tidak dari 3 wilayah. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Jadi qomat sudah dikumandangkan di masjid itu. Salatnya salat apa? Subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Falamma yusawwu sufufakum, maka tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, istawu sufufakum tarasu atadilu, lurus, dapatkan saf salat kalian diluruskan. Ya, suruh luruskan. Maka tatkala imam kalian sedang meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka turunlah Isa bin Maryam alaihissalam, Nabiullah Al-Masih, memegang sayap 2 malaikat. Memegang sayap 2 malaikat. Jadi turunnya tidak pakai Citylink, tidak pakai pelita air, tapi pakai apa? Memegang sayap 2 malaikat. Indal manaratil baydha, di sisi menara putih. Ya. Ada di Damaskus, di atas Damaskus. Damaskus di bawah, Aleppo di atas. Nah, maka saya tentukan tadi, masjidnya ini masjidnya. Ya, dan ini menara putihnya. Kenapa diyakini masjid ini? Karena inilah masjid di Suriah, satu-satunya masjid di Suriah yang punya menara putih. Yang punya menara putih. Jadi turun Nabi Isa. Kebayang nggak Nabi Isa turun? Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul kita. Tapi ini Nabi Allah Ulul Azmi. Nabi yang sangat mulia luar biasa. Turun di zaman kita. Kebayang tidak? Siapkan HP yang terbaik. Kalau beliau turun, selfie sama beliau. Selfie ya? Gak kebayang, coba bayangkan Nabi Isa turun. Allahu Akbar. Ta'al ya Nabi Allah, marhaban ya Nabi Allah. Selamat datang wahai Nabi Allah. Luar biasa suasana hati saat itu. Saya membaca hadis ini, saya bayangkan ya Allah, saya ada di tengah-tengah sana. Bertemu dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Marhaban ya Nabi Allah, selamat datang Nabi Allah. Itulah kenapa Imam Mahdi tidak langsung qomat, padahal jamaah sudah lurus. Kok imam kita tidak takbir ya? Ini kita sudah qomat dan saf sudah lurus, kok belum juga takbir? Padahal malaikat Jibril turun membisikkan kepada Imam Mahdi, jangan dulu takbir. Nabi Isa ingin sholat berjamaah. Bagaimana suasana hati saat itu Imam Mahdi? Nabi Isa turun dari langit. Allahu Akbar. Jamaah, inilah detik-detik perang Armageddon tadi. Ya. Halo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu teknologi masih ada? Saya yakin teknologi akan hancur. Saat itu sudah ada teknologi, listrik sudah tidak ada. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin." Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam berturut-turut. Nah, ini pasti nih hadisnya sahih. Silakan buka dalam kitab Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, bab Ja'at lailun tuluha kasalasati layan. 1 malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Nanti gelapnya 3 kali 24 jam. Kok bisa terjadi? Butuh 2 jam untuk saya menjelaskan. Kalau saya bahas sekarang, Isa baru kelar. Udah saya hitung, Bu. Coba. Lanjut. Masya Allah, semangat ini. Nanti siapkan. Ibu nanti kalau mau berperang pakai apa, Bu? Pakai serok. Pakai katel wajan. Masya Allah. Kayak Kapten Amerika. Wajan di tangan kiri jadi tameng. Serok di sini. Allahu Akbar. Makanya saya berharap bapak-bapak dan pemuda sebetulnya harus hadir di sini untuk berjihad. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ta'al ya Nabi Allah. Mari imami kami sholat.
Ya, jadi sekali lagi nanti teknologi kemungkinan sudah tidak ada. Jadi perang saat itu hanya menggunakan pedang, tumbak, panah, dan apapun bukan senjata otomatis. Teknologi sudah tidak ada mobil, panser, tank baja, tidak ada. Sema'atum ila ma bada'tum, sema'atum ila ma bada'tum, kata Rasulullah SAW. Kalian akan kembali ke zaman kalian dulu datang pertama kali tanpa teknologi. Jadi kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti nggak kepake. Udah, sedekahkan aja untuk Palestina. Punya mobil jangan terlalu mahal, nanti nggak kepake, kembali ke Andong. Jual saja, sedekahkan untuk Palestina. Subhanallah, jamaah rahmati Allah. Ini saya sedang mencari kalimat-kalimat untuk meringkas peristiwa panjang dalam satu sajian saja. Nah, maka Imam Mahdi mengatakan dengan tawadu, "Ta'ali Nabi Allah sallallahu." Mari Imam Mahdi. Mari Nabi Allah. Imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Pertanyaannya, apakah Imam Mahdi akan menjadi imam salat? Apakah Imam Mahdi akan menjadi imam salat? Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah bersabda, "Minna, dari keturunan kami, Shalla fihi Isa bin Maryam, akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam makmum di belakangnya." Bayangkan, Nabi Isa makmum di belakangnya. Luar biasa kemuliaan beliau kan. Kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam? Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa menarik Imam Mahdi, taqaddam, hadhihi wikimat, kamu ke depan, ente ke depan. Salat ini kumandangkan untukmu. Qomat ini dikumandangkan untukmu. Tukramatul hadil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Inna ba'dakum li ba'din umara, sebagian kalian adalah pemimpin yang sebagian yang lain. Kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat? Akan terjadi fitnah kalau Nabi Isa menjadi imam salat. Bukankah tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW? Maka akan ada fitnah. Oh, ternyata ada Nabi setelah Rasulullah. Maka Nabi Isa menolak menjadi imam. Yang kedua, apa kewajiban para Nabi dan Rasul jika bertemu dengan Rasulullah SAW? Buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Rasulullah menegaskan, maka jangan pernah samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Jangan, beda. Boleh saya bahas ini? Yang jawab boleh sedikit. Jamaah, boleh saya bahas ini? Baik, dikat dulu yang tadi, iklan dulu sebentar. Iklan kemuliaan Rasulullah SAW. Suatu hari, Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Di Madinah ada 3 kabilah Yahudi, Quraizah, Qainuqa, Nadir. Di antara Yahudi Quraizah ada yang hafal Taurat. Umar meminta agar orang Yahudi tadi menuliskan beberapa petikan ayat Taurat. Di antara ayat Taurat yang dituliskan untuk Umar bin Khattab adalah firman Allah dalam Taurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isun min wadadi Ismail nabiyyan ismu Ahmad, man amana bihi faqad ihtada wa rusyida, wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu firman Allah dalam Taurat. Inni ba'isun, sesungguhnya aku akan mengutus min waladi Ismail, dari keturunan Ismail, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Man amana bi faqad ihtada wa rusida, siapa yang beriman kepada Ahmad Muhammad, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepada Muhammad Ahmad, maka mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuk dia sampai hari kiamat. Bangga Umar senang mendapatkan petikan Taurat tadi. Thank you bro, aku ke Rasulullah ya. Thank you bro. Pergi. Sampai di depan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menyerahkan petikan Taurat tadi. Ya Rasulullah, laqaitu bi ahin min Quraizah, fasa'atu ay yaktuba li jawami min at-Taurat indah. Afala ardahu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Dia hafal Taurat, aku minta dia menuliskan beberapa petikan. Boleh saya perlihatkan pada Anda? Apa yang terjadi? Rasulullah menerima. Umar balik badan. Umar rajin. Lihat Umar rajin. Taurat diberikan pada Rasulullah. Umar tebar pesona Umar sama sahabat. Umar tidak sadar apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Ihmarat wajhuhu wa ainah, merah wajah Rasulullah, tersinggung sama Umar. Dikira Umar Rasul tidak hafal Taurat. Rasulullah SAW hafal semua wahyu Allah yang diturunkan pada para nabi dan rasul. Hafal semua. Ya, di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala kita, di mana? Di mushaf Quran. Kalau yang hafal itu di dalam, gitu kan? Berarti salah istilah. Nah,
Sabit bin Abdillah nyenggol Umar bin Khattab. Ya Umar, afala taram babi wazirul hugsi. Ya Umar, lihat wajah Rasul. Kamu tersinggung sama perbuatan kamu. Apa maksudnya? Kaget Umar ketika melihat Rasulullah SAW. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah. Ada adab tertentu yang harus kita jaga kepada Rasulullah SAW. Betapapun hari ini Rasul tidak bersama kita secara fisik. Ya. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah SAW, maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan arti keberadaan Rasulullah dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Lau asbaha musafikum, thumma ya'taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Andai pagi hari ini Musa ada bersama kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sesatlah kalian. Allahu Akbar. Quran surat Ali Imran ayat 81. Apabila Rasulullah datang, wajib semua Nabi dan Rasul meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umatnya. Rasulullah SAW bukan hanya Nabi untuk kita, tapi Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Sampai-sampai Rasul menegaskan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama Musyamu hatta yasbi'ani." Andai Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Banggalah kita menjadi umatnya. Banggalah kita menjadi punya Nabi seperti Rasulullah SAW. Nanti kita khusus bahas keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Saya butuh 2 jam. Kalau dibahas sekarang jam 12 malam baru selesai. Lanjut. Jamaah. Oi jamaah. Masih bersama saya? Baik jamaah. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kondisi perang saat itu. Namun sebelum itu terjadi, peristiwa perang itu terjadi, akan ada perang-perang yang lain di mana teknologi dilibatkan. Dan perang terakhir menggunakan teknologi itu bernama perang nuklir. Pertanyaan saya, siapkah Bapak Ibu menghadapi perang nuklir? Sekarang saya khawatir ini merembet ke perang dunia ketiga dan nuklir akan digunakan. Perang menggunakan nuklir inilah yang kemudian disebut dengan Armageddon. Karena perang saat yang saya sebutkan tadi ketika teknologi sudah tidak ada, namanya perang Ahzab atau perang Malhamatul Kubra tanpa teknologi. Kenapa disebut Malhamatul Kubra? Karena malhamah itu daging, bumi jadi tempat daging berserakan, daging manusia. Kalau perang menggunakan nuklir, dagingnya menguap, dagingnya hilang terbakar, tinggal tulang belulang. Tapi kalau Malhamatul Kubra masih menyisakan daging di mana-mana, kubro dalam jumlah besar. Seperti apa gambaran perangnya, Bapak Ibu sekalian? Saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Inilah gambaran jika perang dunia ketiga atau Armageddon terjadi. Pertanyaannya, masih adakah Wonosobo? Masih adakah Indonesia? Masih adakah? Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, dasar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Allah, ini saya perlihatkan bagaimana gambaran perang Armageddon jika itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam dan hormat kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Ini perbedaan antara perang dunia ketiga atau Armageddon. Armageddon itu Bapak Ibu, diambil dari istilah Urah Mageda. Urah itu bukit, Mageda itu lembah. Urah Mageda adalah lembah di Syam antara Palestina atau Suria yang diyakini kalau ada negara yang berhasil menguasai wilayah itu, dia akan mengendalikan dan menguasai dan memenangkan perang dunia ketiga.
Maka para politikus dunia menamakan perang ini perang Armageddon karena mengambil dari tempat yang strategis untuk memenangkan perang dunia ketiga. Jadi dihancurkannya WTC merupakan bagian dari step by step mereka untuk perang dunia ketiga, untuk menguasai dunia. Jadi fitnah kalau Usamah bin Laden, Allah yarham, yang meledakkannya. Fitnah kalau Al-Qaeda yang menghancuran. Tidak Bapak Ibu. Di laptop saya ini ada data siapa pelaku penghancuran WTC. Ya, sama dengan bangsa yang sekarang membiayai Zionis Yahudi, IDF, untuk membantai Muslim di Gaza. Sama, motifnya pun sama. Tentang emas, tentang minyak bumi dan gas alam yang ada di Gaza, yang ada di dalam perut Gaza. Luar biasa. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que des hostilités commencent, à préparer l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le président j'étais Asia Benizaf. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang bisa saja memicu perang dunia ketiga. Di antaranya adalah pernyataan gila dari Donald Trump ketika dia menjadi presiden Amerika. Beliau ini adalah Ustadz Abdul Halim. Beliau yang membuat video ini, dan beliau mengundang saya untuk sama-sama ke Kalimantan Timur kita bedah tentang eskalasi politik di menjelang perang dunia ketiga, Bapak sekalian. Di Balikpapan kita bahas tentang ini di beberapa titik, Bapak Ibu. Dan ini beliau yang membuat video ini. RAS yang tiba-tiba di planet bumi ini. Sebagaimana perang dunia ketiga, perang Armageddon atau perang dunia ketiga juga merupakan sepertinya tidak jauh dari peran blok barat dan blok timur. Blok barat kita tahu ideologinya kapitalisme. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Itu pernyataan gila yang sempat diucapkan oleh Presiden Amerika, di mana dia secara nyata, secara resmi mengakui Yerusalem ibu kota Israel. Artinya, kalau itu diterima, termasuk oleh Muslim Palestina, maka Al-Aqsa berada di wilayah Israel, maka Israel leluasa untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, karena ada di wilayahnya. Sementara saat itu Palestina sudah ditawari di Ramallah, tempat kelahirannya Yasser Arafat kalau tidak salah. Yasser Arafat di Ramallah ya Bang? Lahir di Ramallah sebagai ibu kota Palestina. Kalau setuju dengan 2 negara, dan itu yang diperjuangkan oleh Fatah dulu, tokohnya siapa? Yasser Arafat. Ya, dengan PLO-nya, Palestina Liberation Organization. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang memicu kemarahan, dan ini bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga, perang Armageddon. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Maka inilah tanggapan dari pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin Palestina. Syekh Ismail Haniyah, Allahu yahfazuh. Allahu Akbar, Allahul hamd. Siri siri ya Hamas. Siri siri ya Hamas. أن الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين لاستعادة القدس والأقصى. Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi. Maksudnya apa? Gaza itu adalah garis merahnya kami. Maksudnya jika berani ke Gaza, menghancurkan Gaza, perang akan kami sambut. Tapi sekarang saya kecewa. Ya, apa yang menghalangi Pak Erdogan untuk melakukan penyerangan kepada Israel? Pada rakyat Turki banyak yang menginginkan itu.
Ya, saya tidak tahu nih apa kebijakan yang akan diambil oleh Pak Erdogan, Presiden Turki, untuk menghadapi tragedi Gaza. Mengingat korban pembantaian sudah makin meningkat. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu untuk saya? Bapak Ibu, boleh nggak saya meminta kalau nanti setelah sholat asar kita lanjut? Paling lama 45 menit setelah sholat asar. Atau begini, azan dibiarkan azan dulu. Dan ini pernah kami lakukan di mana di sana ya, di masjid yang sebelum ini. Jadi azan dulu asar, nanti dilanjut dulu, setelah itu baru qomat. Boleh? Dan ini ada sunnahnya. Boleh di dalam hadis ada kita menyimpan sholat setengah jam atau 1 jam hanya karena majelis ilmu. Itu ada sunnahnya. Boleh ya? Nah, jadi mohon maaf. Terima kasih. Bu Ustadzah, izin Ustadzah ya. Baik, terima kasih Ustadzah. Ibu MC, izin lanjut. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Dan ini segera kita akan lihat gambaran jika perang Armageddon, perang nuklir, perang teknologi terjadi. Tidak dapat kita bayangkan kerusakan dunia seperti apa. Setelah pernyataan Donald Trump, maka negara-negara Islam dunia menyelenggarakan sidang darurat OKI ya untuk membahas tentang pernyataan Donald Trump. Karena pernyataan Donald Trump ini sudah jelas settingan Yahudi, artinya Yahudi punya kepentingan besar di balik pernyataan Donald Trump. Ini analisa saja, seandainya perang dunia ketiga terjadi. Saya percepat Bapak Ibu. Ini gambaran perang Armageddon, perang nuklir. The following message is being transmitted at the request of the Office of Civil Defense. A massive nuclear attack is currently taking Louisiana, Buffalo, New York, Billings, Montana, Columbia, Missouri, Columbia, Sifat nuklir itu ada beberapa, Bu. Yang pertama, yang terjadi adalah kehancuran inti nuklir yang pemicu ledakan. Yang menggunakan uranium, jadi inti nuklirnya akan ditembakkan, kemudian pecah, maka dia akan menembak uranium-uranium yang lain, maka terciptalah gelombang fusi elektron. Gelombang pertama adalah gelombang yang membakar, sehingga apapun yang terjangkau dalam radiasi nuklir tadi ledakannya akan dibakar. Bisa sampai 350 derajat Fahrenheit atau 500 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius. Kebayang gosongnya seperti apa? Nah, ini yang terjadi. Gelombang yang kedua, destroyer, menghancurkan apa yang ada dalam jangkauannya. Dibakar dulu, baru dihancurkan. Seperti ini dunia jika perang Armageddon terjadi, ayah bunda. Bagaimana? Siap menghadapinya? Siap menghadapinya? Jika perang Armageddon seperti ini terjadi, apakah Wonosobo masih ada? Ini yang saya maksudkan. Lupakah kita? Kalau Armageddon yang sedang kita bicarakan, ini sedang terjadi di Gaza, bunda. Kita lupa. Kalau di Gaza sedang terjadi yang bernama Armageddon, kita lupa aja, Pak. Ini adalah rudal yang meluluhlantakkan Gaza selama 200 sekian hari sampai hari ini. Di antara rudal-rudal yang Bapak Ibu saksikan ini, ada rudal yang dibeli dengan keuntungan dari produk Yahudi yang dibeli umat Islam yang secara tidak langsung keuntungannya akan menjadi rudal yang membantai saudara kita. Ngeri saya Bapak Ibu sekalian. Demi Allah,
Keluar saya dari Masjidil Haram, keluar saya dari Masjid Nabawi, Kentucky, McD, KFC, Starbucks, penuh di sana, ngantri. Allahu Akbar. Sementara di Eropa yang bukan negara Islam, mereka berani memboikot produk-produk Yahudi, McD. Lihat bagaimana mereka, mohon maaf saya sebutkan produknya biar kita tahu bahwa produk-produk ini membiayai Yahudi dalam membantai saudara kita. Dan itu keuntungannya yang meledakan dan merobek-robek kehormatan Gaza. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang dilakukannya. Allahu Akbar. Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk tahu kebiadaban Yahudi di tanah Gaza. Sejak dulu 1948 mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina milik umat Islam. Tidak perlu Anda menjadi seorang mukmin untuk Anda tahu siapa teroris yang sesungguhnya di muka bumi. Cukup Anda menjadi seorang manusia yang Anda punya akal sehat, yang Anda punya hati nurani, Anda akan tahu sebiadab apa teroris Yahudi di bumi para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Satu keluarga merasa gembira sekali. Sudah 2 bulan lebih mereka tidak mendapatkan makanan yang layak. Saat itu bantuan datang. Mereka bersyukur satu keluarga itu dikumpulkan menjadi satu kereta lalu dihantarkan. Sang ayah berkata, "Alhamdulillah nak, sekarang kita bisa makan enak. Kamu mau bikin apa nak?" Sepanjang jalan mereka menuju ke rumah berbicara demikian. "Ayah, aku ingin bikin ini ayah." "Ayo, siap nak, nanti kita bikin ya." Semua bahan-bahannya ada. Apa yang terjadi? Belum jauh mereka berbicara tadi, rudal menghantam mereka. Drone. Terbakar semuanya. Mimpi makanan enak itu hanya menjadi mimpi saja. Dan ini anak-anak yang menunggu bantuan. Ada kabar terdengar oleh mereka bahwa ada truk makanan siap makan, siap saji terdengar. Maka anak-anak ini membawa tempat makanan. Dengan gembira mereka menyambutnya. Kita siap-siap. Ayo kumpul di sini semua, kumpul. Kumpul di situ semua. Lama mereka menunggu kapan bantuan itu datang.
لماذا لم تجي يا أم؟ قد انتظرنا هناك في مدة طويلة. أين الطعام؟ أين المائدة ya Am? Paman, mana makanannya? Kami sudah nunggu berjam-jam ini, mana makanannya? Isbiru, insyaallah lahza, insyaallah ba'da saat tati. Sebentar nanti, sebentar lagi datang. Tapi apa yang terjadi? Ada kirim WA datang, Ustaz innalillahi, truknya dibom, syahid dengan penumpangnya. Apa yang harus kita katakan pada mereka yang sudah lapar berhari-hari menunggu datangnya makanan, ternyata makanan tidak tiba. Karena syahid di pertengahan jalan. Wafillah, kita masih makan di sini. Tadi saya masih menikmati makanan enak. Jangan dikira tidak akan dihisab oleh Allah. Siapkan jawaban kita jika Allah menghisab kenikmatan yang tadi kita nikmati. Saudaraku, apakah ini bukan Armageddon, saudaraku? Apakah kita tidak sadar? Apa yang sedang kita bicarakan mereka sudah mengalaminya. Demi Allah, tunjukkan kepada saya jika ada yang lebih biadab daripada ini. Tidak. Inilah Armageddon itu sedang dipertontonkan oleh mereka. Allahu Akbar. Baik jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya saya ingin melanjutkan lebih banyak lagi. Tapi kembali saya minta waktu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak hal yang saya sampaikan. Dan ini adalah takdir Allah dan saya belum tahu apakah Allah takdirkan kembali saya bertemu dengan Bapak Ibu. Atau mungkin saya sudah di Gaza. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mau dilanjut setelah azan? Sekali lagi, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi azannya azan dulu, nanti sholatnya kita tangguhkan. Ini boleh, silakan buka dalam kitab fikih sholat. Dalam kitab Nailul Autar, dalam kitab sifat sholat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Boleh ya? Baik, kemudian kembali kepada perang Armageddon, perang Malhamatul Kubra. Jadi, gambaran Armageddon luar biasa dahsyat. Nah, baru kepada Al-Malhamatul Kubra. Nah, Malhamatul Kubra tadi dimulai dengan turunnya Nabi SAW di sini. Kemudian Nabi SAW menjadi makmum di belakang Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Bukan Imam Mahdi yang lebih mulia dari Nabi SAW, tidak. Tapi Rasulullah SAW yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Ya, kemudian perang pun terjadi. Nah, maka ketika itu selesai sholat berjamaah, Nabi SAW bersabda, "Iftahil bab, buka pintu masjid ini." Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. "Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'unahu 70,000 al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil fars." Akan datang Dajjal kepada kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Dajjal, orang-orang Yahudi dari Isfahan. Isfahan itu Iran. Itu Iran, Isfahan. Jadi pasukan Dajjal ada di sana nanti. Sekarang Iran sedang membantu Palestina memerangi Israel. Kok negara-negara yang berideologikan Syiah yang membantu? Mana negara-negara Arab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada apa dengan Arab hari ini? Ya, saya butuh 2 jam untuk membahasnya Bapak Ibu. Kenapa Arab bungkam? Oke, bantuan ada mengalir, mungkin paling besar. Tapi apakah itu menghentikan tetesan darah kaum muslimin di sana? Apakah itu menghentikan kebiadaban Yahudi melakukan genocide di tanah Palestina? Tidak, Ibunda. Baik, Ibu Rahmatullah Subhanahu wa taala. Wah, maka apa yang terjadi ketika Dajjal melihat Nabi Isa ada di dalam? Rasulullah SAW mengatakan, "Inna tayyiba rihah jasadih satasumhu ila tarfin nazari." Sesungguhnya harumnya napas Nabi Isa alaihissalam tercium sampai sejauh mata memandang. Harumnya tubuh Nabi Isa, napas Nabi Isa, luar biasa, harum. Orang-orang kafir yang mencium harumnya nafas Nabi Isa akan mati seketika. Plok, 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 plok. Maka dari 70.000 pasukan Dajjal tadi, itu mati barisan depan. Plok, 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 plok. Karena menghirup nafas Nabi Isa alaihissalam. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Oh, sabir, tugas aku sambil nafas Nabi. Dikejar sama kaum muslimin. Walau yahtabiu min wara sajar wa hajar, betapapun mereka bersembunyi balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar, batu dan pohon berkata, "Ya muslim, ya mu'min, tal, hada wali yahdulu." Muslim mu'min, hambalah sini, di belakangku ada Yahudi. Bunuh dia kecuali Gorqad, illa Gorqad, fa innaha syajaratul yahud, karena Gorqad adalah pohon Yahudi. Ya. Jadi ketika batu dan pohon berbicara, pohon Gorqad tidak berbicara karena dia pohon Yahudi. Bapak Ibu, ada pohon Gorqad di sini? Itu apa itu? Kayaknya pohon Gorqad. Kalau Bapak Ibu ke Palestina, kami biasa melewati Yerusalem Timur, jalan yang keluar dari Yerusalem menuju ke Allenby Bright, perbatasan dari Palestina ke Jordan.
Kalau kami masuk dari Kairo, keluar dari lewat Jordan. Nah, ini saya perlihatkan Bapak Ibu pohon gorkod. So this one down here, and you can see Yahudi houses on top. Bapak Ibu bisa menyaksikan, Yerusalem adalah wilayah yang memang banyak perbukitan. Orang-orang Yahudi yang melakukan okupasi merebut wilayah kaum muslimin, mereka mendirikan rumah-rumah mereka di puncak bukit. Kenapa tidak di pinggir jalan? Karena mereka faham perbuatan biadab mereka pada akhirnya akan membuahkan hukuman dari dunia. Maka mereka tidak berani bangun rumah di pinggir jalan. Maka mereka membangun rumah di puncak bukit. Lihat. Setelah itu mereka nanam pohon-pohon besar dan memasang batu-batu besar sehingga orang-orang Palestina tidak bisa melewatinya. Bahkan ada pohon yang dikawat dengan kawat besi, kawat aluminium, dan itu ada listriknya. Sehingga para pemuda Palestina yang mau masuk itu tersetrum dan meninggal. Nah, baru di pinggir jalan mereka nanam pohon gorkod. Itu yang ada di pinggir jalan. Dulu saya petik ada, tapi udah kering Bapak Ibu ya, udah nggak ada lagi. Nah, ini pohon gorkodnya. Ini pohon gorkod Bapak Ibu. Sampai atas ini, dari sini sampai atas. Yang kuning-kuning. Nah, ini pohon gorkod ini. Ada di pinggir jalan. Jadi sepanjang jalan mereka menanam pohon gorkod. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Lebih yakin daripada umat Islam. Ya, maka mereka buat apapun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena mereka yakin kata-kata Rasulullah tidak pernah meleset. Benar apa sebagaimana firman Allah. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi, kemudian habis pasukan Dajjal, maka yang tersisa tentang Dajjal. Lari Dajjal. Kata Rasulullah, begitu Nabi Isa AS terlihat dalam pandangan Dajjal, Dajjal merinding, basah kuyup bajunya. Kencing di celana itu Dajjal. Basah bajunya. Ya. Andaikan Isa bin Maryam hanya segini saja melihat, maka Dajjal akan mati. Hanya cukup dilihat. Tapi Allah berkehendak lain, Allah memerintahkan Nabi Isa membunuh Jadal di tangannya. Agar fitnah yang dikembangkan, yang dibuat oleh bangsa Yahudi, Nasrani, dan Majusi tentang ketuhanan Mesias bagi Yahudi, tentang ketuhanan Al-Masih bagi orang Kristen, tentang ketuhanan Al-Muntazar bagi Majusi Persia. Itu semua adalah salah. Bahwa Mesias bukan Nabi Isa, Al-Masih Yesus bukan Nabi Isa, dan Al-Mahdi Al-Muntazar bukan Nabi Isa. Tetapi bagi kita adalah Dajjal. Lari ke barat, Nabi Isa sudah di barat. Kamu mau kemana? Hari ini kamu milik saya. Oh, kaget Dajjal. Kok kamu ada di depan? Lari ke timur. Di depan, di timur pun ada Nabi Isa. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa ada di depannya. Maka akhirnya terdamparlah Dajjal di Pintu Lut. Pintu Lut di mana? 5 km dari Wonosobo. Iya, 5 km ke bandara, terbang langsung ke sana. Allah. Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi juz keempat 105 mengungkapkan hadis bahwa Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Lut, itu akan ada banyak pintu gerbang. Namun di antara pintu gerbang yang ada di kota Lut, ada satu pintu gerbang yang menarik. Dan ini pintu gerbangnya. Apakah di pintu gerbang ini nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa? Kalau di pintu ini Dajjal dibunuh Nabi Isa, Allahu Akbar, maka hancurlah 3 agama yang menjadi sumber dari agama-agama yang ada di seluruh dunia. Semua agama yang ada di seluruh dunia itu sumbernya 3. Ini selain Islam. Ada yang dikembangkan dari agama Yahudi, ada yang dikembangkan dari agama Nasrani, dan ada yang dikembangkan dari agama Majusi. Semuanya sama, merujuk kepada sosok yang sama. Oknumnya sama. Mesias bagi orang Yahudi, Al-Masih bagi orang Kristen, dan Al-Mahdi Al-Muntazar bagi orang Majusi Syiah adalah sosok yang sama. Siapa? Dajjal. Bapak Ibu, sayang sekali kalau malam ini atau besok saya masih di Wonosobo, kita lanjut bahasan kita. Kita bedah siapa Dajjal, kita bedah siapa Yudas Iskariot dan Samiri. Tapi waktu kita tidak tahu, saya nanti mungkin ke Purbalingga ya. Ibu Ambu, ke Purbalingga Bu ya. Oh ya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan saya kembali ke majelis ini. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.